Kabupaten Tegal memang layak dengan julukan Jepangnya Indonesia. Apapun barang yang berbahan logam dapat diciptakan melalui tangan terampil pengrajin setempat. Perjalanan ini saya tempuh untuk melihat secara langsung dedikasi dari pengrajin yang saya kenal sangat kreatif. Agar kisahnya dapat saya tuangkan ke dalam sebuah karya tulis yang inspiratif. Pengrajin piawai tersebut adalah Faris Silambang Fajar. Dengan kepiawaian yang luar biasa, setiap potongan logam yang dianggap sebagai limbah tak berguna, kini di hadapan Mas Faris menjadi bahan furnitur yang mempesona. Mas Faris, apa kabar? Aduh, ini gimana kabarnya? Keren banget. Ini sebesar ini Mas konsistennya. Berarti luar biasa ya? Iya. Udah lama ketemu langsung ngelihat pabrik udah berapa lama ya? Udah berapa tahun gitu kan? Iya benar. Ya karena memang saya melanjutkan usaha Bapak, meneruskan cita-citanya gitu. Oh ya Mas, ini nih kenapa daya tarik Mas Faris sendiri membuat furniture dari limbah pabrik. Contohnya seperti ini. Nah ya, Nih. betul. Ini limbah-limbah pabrik, limbah-limbah yang kita produksi di sini kita manfaatkan lagi Mas, untuk bikin kerajinan. Karena kalau kita beli bahan baku yang baru, tentunya harganya akan nggak masuk gitu ya. Iya betul. Makanya kita memanfaatkan limbah-limbah ini, karena kalau kita jual bentuknya scrap, dia akan nilainya lebih murah. Sedangkan kalau kita bikin kerajinan, pastinya nilainya akan lebih tinggi. Nah, salah satu contohnya ini Mas. Ini bagus banget. Ini kayak yang pernah aku lihat di salah satu store gitu Mas, yang produk-produk dari Swedia. Ya, nah, kita ini udah 10 tahun, 10 kali ikut pameran Inacraft Mas. Tiap tahun. Nah, karena awalnya saya pernah lihat ada produk impor. Saya pikir kita di Tegal bisa lah bikin dengan kualitas yang oke juga. Setahu saya kan, Mas Faris ini kan jurusannya IT Mas. Kok bisa terjun sama industri logam kayak gini? Enaknya kita ngobrolnya sambil duduk Mas. Boleh. Setahu saya kan Mas Faris itu jurusannya dari IT kan. Nah, di mana sih awal mulanya Mas Faris ini bisa tertarik nih sama industri logam? Dulu saya sejak SMA itu memang tertarik bikin seperti Bapak gitu. Makanya sejak SMA saya sering main ke sini, dan kebetulan juga kakak-kakak bidangnya beda. Makanya yang melanjutkan usaha Bapak ini saya Mas. Dan seperti apa itu Mas? Struggle-nya Mas Faris, atau ketika Mas Faris sendiri tanpa sosok almarhum ayah menjalankan bisnis ini seperti apa Mas? Pada saat saya masih bersama Bapak itu, saya melihat Bapak gimana sih cara Bapak menyalurkan ide-ide yang beliau pikirkan gitu. Dari kadang iseng mendesain di kantor sendiri, nanti kalau udah dipikirin barangnya, nanti setelah udah fix baru kita bikin produknya gitu. Nah itu yang mungkin yang bisa saya contoh dari Bapak. Buat saya sosok seorang ayah itu selain pahlawan juga panutan buat saya.
Dan untuk harapannya sendiri Mas, harapan untuk bisnis yang sekarang bagaimana Mas? Kalau harapan kita ini lebih ke marketing ya Mas ya, karena saya yakin IKM-IKM di Tegal yang ada itu mumpuni. Kalau untuk bikin produk itu mereka unggul. Cuman memang untuk marketing atau pemasarannya itu masih kurang karena banyak yang belum paham. Dan alhamdulillah di sini terbantu dengan adanya koperasi, Mas. Oh, di sini koperasi punya andil juga Mas ya? Dengan adanya koperasi itu kita bisa mendapatkan raw material yang lebih murah, dan juga dari koperasi sendiri kita dapat bantuan pinjaman dana. Nah, ini kebetulan ketua koperasinya ada di gudang sebelah nih Mas. Nah, barangkali mau ngobrol bisa saya antarin. Ih, boleh banget Mas, boleh. Sama Mas ya. Pertemuanku bersama Mas Faris mengantarkanku pada pertemuan yang baru, kepada sebuah koperasi yang memberikan arah pandu dengan solusi-solusi yang sangat membantu. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya nih. Ya, sama-sama Mas Ogi. Dan ini Pak, tadi kan sudah sedikit ada pembahasan dengan Mas Faris. Betul, Mas Faris ini tentang koperasi ini. anggota koperasi Saya ya. pengen tahu nih Pak, untuk program sendiri yang diinisiasi koperasi ini untuk mendukung dan dalam perkembangan para anggota dan masyarakat sekitar. Ya, memang Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia saat ini mempunyai fokus bisnis. Ada 5 unit usaha yang kita programkan. Yang pertama adalah penjualan raw material atau penjualan bahan baku. Yang kedua itu adalah jasa logistik. Yang ketiga ada jasa permesinan. Yang keempat adalah jasa atau penjualan consumable. Dan yang kelima itu trading. Nah, trading ini kita menjual produk-produk UMKM atau IKM baik secara online maupun offline. Nah, yang jadi kendala saat ini kan biasanya kita klasik ya, ada permodalan dan kemudian di raw material sebenarnya yang kita masih mencari link atau networking ya untuk mencari bahan baku yang lebih murah atau lebih kompetitif ya. Alhamdulillah nih ada LBDB membantu untuk permodalannya. Nah, tinggal memang raw material kita mencari yang lebih kompetitif, lebih murah dibandingkan dengan bahan baku yang ada di pasaran. Monggo masuk, silakan duduk. Oh iya Pak. Lalu nih peran dari LPDB ini itu untuk masyarakat di sini seperti apa peran dananya, Pak? Peran dari LPDB sendiri itu sangat penting bagi kami karena kami saat ini masih kecil ya untuk pinjamannya. Tapi kedepannya diharapkan nanti akan lebih besar lagi karena saat ini kebutuhan material yang ada di Tegal, Kabupaten Tegal ini ya sebenarnya ratusan ton kalau kita data. Nah, itu kan peluang ya buat koperasi dan IKM sendiri. Nanti kita dorong IKM-nya. Kalau sudah ada material yang kompetitif, pasti mereka juga akan menciptakan produk-produk yang akan dihasilkan dan pasti harga produknya akan lebih murah. Nah, harapan kami ke depan, teman-teman itu dengan mempunyai raw material atau memiliki material yang lebih murah dibandingkan dengan yang lain akan menciptakan produk juga yang akan lebih murah gitu. Jadi dari sisi penjualannya pun ya saat ini kan secara online gitu ya maupun offline pun kan kita sudah ada pasarnya dan tinggal kita dorong juga pemerintah nih untuk membantu kami bahwa pemasaran untuk ekspor gitu ya secara global dengan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ini ya pokoknya kita ada QCD ya, quality cost delivery. Nah, kualitinya bagus,
cost-nya murah dan delivery-nya tepat gitu. Nah, yang diharapkan teman-teman atau diharapkan oleh koperasi sendiri, teman-teman juga harus naik kelas lah ya levelnya gitu ya. Jadi saat ini kami masih develop teman-teman tersebut, kita tarik yang belum jadi anggota menjadi anggota, kemudian LPDB juga sudah mulai ya dengan membantu kita secara permodalan. Nah, nanti tinggal secara penjualannya. Melalui petualangan ini, saya menyaksikan bahwa dalam setiap bentuk dan sifat dari logam mencerminkan perjalanan manusia yang terus tumbuh subur hingga pabrik-pabrik modern yang semakin menjamur. Saya percaya, memang semangat pantang menyerah adalah strategi yang paling bisa diandalkan dalam berbagai situasi, termasuk pantang menyerah agar produk-produk berbahan logam di Kabupaten Tegal dapat menembus pasar global.